Inilah cuplikan pelajaran dari Pejuang A semester 1 pelajaran 5. Kedaulatan Tuhan atas Yusuf. Contoh ini hanya berupa cuplikan dari pelajaran 5. Ini berarti Anda tetap harus baca bukunya untuk mendapatkan cerita selengkapnya. Adik-adik, hari ini kakak bawa balok-balok kayu dan beberapa kertas amplas. Gunanya kertas amplas ini adalah untuk menghaluskan kayu-kayu ini. Yuk semuanya, kita gosok kayu ini sampai halus ya. Tahu nggak kenapa kakak suruh kalian menghaluskan balok-balok kayu ini? Itu karena kita semua seperti kayu kasar ini perlu dihaluskan agar dapat berguna bagi Tuhan dan bagi orang lain. Menurutmu, bagaimana cara Tuhan menghaluskan kamu? Ya, Tuhan menghaluskan kamu dengan banyak kejadian. Kadang-kadang Tuhan memberimu guru yang galak. Kadang-kadang Tuhan memberimu teman yang menyebalkan. Kalau seandainya setiap hari kamu senang terus, gak pernah susah, bisa gak kamu dihaluskan? Tidak bisa. Jadi adik-adik, kalau Tuhan memberikan hal-hal yang tidak menyenangkan, bukan karena Tuhan tidak menyayangi kamu, tetapi Tuhan mau menghaluskan kamu. Adik-adik, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan menghaluskan Yusuf. Suatu hari, Yusuf bermimpi dan ia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Ada yang tahu mimpi Yusuf yang pertama? Yusuf melihat bahwa ia dan saudara-saudaranya sedang mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba adik-adik, berkas gandum miliknya Yusuf tegak berdiri. Dan berkas-berkas gandum milik saudara-saudaranya datang, lalu mengelilingi berkas Yusuf. Dan anehnya, berkas-berkas itu sujud menyembah. Adik-adik, mendengar hal itu, menurut kalian bagaimana sikap saudara-saudara Yusuf? Mereka luar biasa benci pada Yusuf, benci banget. Tahu gak adik-adik, mereka bilang pada Yusuf, jadi kamu mau jadi raja atas kami ya? Kamu ingin berkuasa atas kami? Adik-adik, kemarahan saudara-saudara Yusuf tidak berhenti sampai di situ saja. Karena tidak lama kemudian Yusuf mimpi lagi. Mimpinya apa ya? Ada yang tahu nggak? Ternyata Yusuf bermimpi bahwa ia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Apa ya maksudnya? Wah, ayah, ibu dan saudara-saudaranya akan sujud menyembah kepadanya. Mendengar itu, alangkah iri dan bencinya saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf. Ini mimpi macam apa? Ini benar-benar keterlaluan. Lalu bagaimana dengan nasib Yusuf? Apakah saudara-saudaranya hanya marah, lalu membiarkan Yusuf begitu saja? Tidak adik-adik, begitu ada kesempatan, kakak-kakak Yusuf menjual Yusuf kepada kafilah Ismail. Sekarang Yusuf menjadi budak, ia dibawa ke negeri yang jauh sekali. Ia dibawa ke Mesir dan adik-adik tahu nggak? Ia dijual lagi. Kali ini ia dijual kepada seorang yang bernama Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Adik-adik, kalau kalian jadi Yusuf, apa yang kalian lakukan? Bagaimana perasaan kalian? Ya, sama seperti yang Yusuf rasakan. Yusuf sangat sedih. Ia adalah anak kesayangan bapaknya. Dulu dia dilayani banyak orang. Dia punya jubah yang indah.
Tapi sekarang bayangkan, dia harus menjadi budak. Dia harus mengerjakan ini, dia harus mengerjakan itu. Apakah Tuhan meninggalkan Yusuf? Tidak. Apakah Tuhan sedang menghukum Yusuf? Tidak. Tuhan sedang menghaluskan Yusuf dengan menjadikannya seorang budak. Apakah Yusuf sangat menderita? Ya. Enak nggak jadi budak? Enggak. Lalu, mengapa Tuhan tega pada Yusuf? Karena Tuhan mencintai Yusuf, inilah cara Tuhan menghaluskan Yusuf. Tuhan ingin memakai Yusuf secara besar-besaran. Tuhan ingin menjadikan Yusuf seorang penguasa untuk memberkati bangsanya. Jadi adik-adik, kalau ada masalah yang menimpa kamu, kalau kamu mengalami kesulitan, kalau kamu harus bekerja keras, tidak perlu mengeluh. Bersyukurlah karena Tuhan sedang menghaluskan kamu, supaya kelak kamu menjadi indah dan berguna baginya. Adik-adik, yuk kita buat jubah yang indah seperti jubahnya Yusuf. Di kertas yang kakak berikan, kalian boleh memilih jubah mana yang kalian suka dan warnailah jubah yang kalian pilih itu dengan pasir dan garam berwarna ini. Buatlah seindah mungkin ya. Wah, indah-indah ya jubah buatan kalian.